Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Yoga Arya Syuhada dari Program Studi Komunikasi Institut Pertanian Bogor. Akan mewawancarai seseorang bernama Bapak Supriyadi selaku Kepala Bidang Bagian Umum Taman Rekreasi Cimelati. Perihal apa dampak pandemi Corona COVID-19 bagi sektor pariwisata. Yuk kita lihat saja videonya. Kontribusi devisa terbesar kedua bagi Indonesia. Namun, saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19. Apa dampak pandemi ini bagi sektor pariwisata? Mari kita bahas bersama, karena saat ini saya telah bersama Bapak Supriyadi sebagai bagian umum. dan saya Yoga Arya Syuhada dari Prodi Komunikasi. Mungkin sebelumnya bisa Bapak beritahu kepada teman-teman yang sedang menonton apa itu Taman Rekreasi Cimelati dan di mana lokasinya. Baik, Taman Rekreasi Cimelati ini adalah salah satu aset Pemda Kabupaten Sukabumi yang dibangun sejak zaman Belanda sekitar tahun 1930 dan merupakan salah satu kolam renang tertua di Jawa Barat, bahkan mungkin di Indonesia. Lokasinya ada di Cicurug, tepatnya di Desa Pasawahan, Kabupaten Sukabumi. Baik, ternyata Taman Rekreasi Cimelati ini termasuk yang tertua begitu ya, Pak? Baik, mungkin teman-teman yang sedang menonton jika ada waktu bisa datang kemari karena saat ini sudah dibuka kembali. Sudah, setelah PSBB dicabut oleh pemerintah khususnya Provinsi Jawa Barat kalau nggak salah tanggal 26 Mei kalau nggak salah, itu PSBB dicabut, kita sudah mulai buka kembali. Baik. Nah, menurut Bapak seberapa penting pariwisata bagi masyarakat? Menurut saya pariwisata itu mempunyai manfaat yang sangat besar dan banyak. Tapi kalau dilihat untuk manfaat masyarakat itu yang bisa saya lihat itu pariwisata sangat menunjang perekonomian masyarakat sekitar. Salah satunya kegiatan ekonomi di daerah sekitar wisata itu akan aktif dan juga mungkin akan lebih bermanfaat karena setelah pariwisata di suatu tempat itu ada, maka pengunjung atau wisatawan yang dari luar atau dari dalam negeri akan berdatangan dan akan melakukan transaksi, salah satunya seperti restoran, rumah makan, dan sebagainya. Dan juga tempat wisata akan menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar, jadi bisa menciptakan lapangan kerja. Itu salah satu manfaat pariwisata untuk masyarakat sekitar. Baik, tentunya sangat bermanfaat sekali sektor pariwisata ini bagi masyarakat sekitar, betul. Dan tentunya bagi turis-turis juga, jadi memiliki keinginan untuk datang berpariwisata gitu, Pak. Namun seperti yang saya katakan tadi, saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19 dan apa dampaknya bagi masyarakat sekitar dan pegawai-pegawai di pariwisata ini? Oh iya, setelah ada pandemi COVID-19 ini, mungkin sektor yang paling terdepan atau paling dahulu terdampak COVID-19 ini adalah mungkin sektor pariwisata. Kenapa? Karena sektor pariwisata ini adalah sektor yang bergerak di bidang jasa, di mana setelah adanya pandemi ini ada larangan untuk setiap orang berpergian atau transaksi atau interaksi dengan yang lain, sehingga masyarakat tidak bisa kemana-mana.
Apalagi kemarin ada PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak boleh datang, bahkan tempat wisata kita sempat ditutup selama PSBB. Jadi kita tidak bisa menerima wisatawan, pengunjung dari manapun. Baik, tentunya sangat merugikan sekali Iya, betul. bagi sektor pariwisata. Iya betul, kita tidak bisa beroperasi, kita tidak mendapatkan pendapatan, tetapi biaya operasional terus berjalan yang harus kita bayar. Namun apakah ada upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut agar sektor pariwisata bisa beradaptasi dengan keadaan saat ini? Kalau di tempat kami sampai saat ini saya belum melihat upaya pemerintah daerah maupun pusat yang upaya untuk membantu sektor pariwisata. Jadi sampai sekarang saya belum tahu usaha pemerintah seperti apa. Saya belum tahu. Baik, seperti itu ya. Namun tempat wisata ini milik pemerintah daerah. Apakah dari tempat wisata sendirinya ini mengadakan inovasi-inovasi selain dari pemerintah berjalan sendiri atau hanya mengikuti arahan dari pemerintah? Saya kira sulit ya, karena upaya yang kita lakukan sudah kita laksanakan seperti promosi di media cetak dan elektronik mungkin, tetapi karena kebijakan tentang pandemi ini bahwa tempat wisata tidak boleh menerima pengunjung lebih dari 30% kapasitas normal, dan pengunjung diwajibkan memakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Dan itu berpengaruh kepada pengunjung yang datang ke sini. Jadi jumlah pengunjung tidak maksimal, bahkan cenderung menurun. Apakah pernah pengunjung yang datang kemari lebih dari 30% kapasitas itu, Pak? Semenjak PSBB dicabut, kita belum pernah mengalami lonjakan pengunjung yang signifikan. Mungkin setelah PSBB dicabut itu ada pengunjung yang saya kira ya lumayan, tapi tidak seperti waktu keadaan normal sebelum pandemi. Jadi masih di bawah, dan menurut saya itu masih hitungan sepi, bukan hitungan ramai. Baik, mungkin harapan Bapak untuk kedepannya seperti apa? Kalau harapan saya berharap secepatnya pemerintah menemukan vaksin untuk COVID-19 ini agar masyarakat merasa tenang, karena begitu vaksin ditemukan mungkin merasa oh ini COVID udah ada obatnya, kita udah bisa hidup normal kembali, sehingga kita bisa mau berekspresi, mau aktivitas yang lain bisa bebas seperti waktu keadaan normal. Baik, gitu ya Pak. Dan menurut Bapak, apa yang seharusnya dilakukan masyarakat sekitar, terutama daerah tempat wisata, agar mereka tidak terlalu merugi karena adanya pandemi COVID-19 ini? Salah satunya mungkin ini ya, masyarakat sebaiknya jangan merasa takut untuk berwisata selama itu memakai protokol kesehatan. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, jangan takut untuk keluar rumah apalagi berekreasi, karena kita sebagai pengelola taman wisata selalu mengedepankan prosedur protokol COVID. Jadi selalu pakai masker, jaga jarak, selalu cuci tangan. Jadi tidak usah takut, karena kami mengharapkan semua orang itu tidak merasa takut untuk berwisata. Mudah-mudahan dengan perasaan seperti itu keadaan wisata bisa ramai kembali, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan perusahaan untuk operasional perusahaan. Mungkin dari pihak tempat wisata sendiri, jika ada yang melanggar protokol, apakah diberlakukan seperti denda atau konsekuensi lainnya? Selama ini kita tidak ada sanksi ya. Jadi kita mungkin teguran lisan, begitu ada pengunjung yang tidak pakai masker kita tegur. Kalau memang tidak memakai masker kita suruh beli dan kami sedia untuk maskernya. Kalau memang dia tidak mau, ya kita mungkin tidak bisa menerimanya untuk masuk ke wilayah taman rekreasi, karena itu salah satu syarat untuk kita dapat beroperasi. Karena anjuran pemerintah, tempat wisata yang bisa membuka usahanya dengan syarat protokol
COVID-19 diterapkan. Baik. Berapa banyak kerugian yang dialami akibat pandemi COVID-19 ini, Pak? Mungkin saya tidak bisa menyebutkan nominalnya, tapi yang jelas gambarannya setelah dengan adanya pandemi ini dan ada himbauan pemerintah setiap tempat wisata harus tutup, tidak boleh menerima pengunjung, dan waktu itu sekitar 3 bulan kita melakukan penutupan tempat wisata. Dari situ pendapatan nihil, jadi otomatis biaya operasional yang terus berjalan, salah satunya gaji, pembayaran listrik, telepon, dan lain-lain harus kita penuhi, sehingga dari situ perusahaan mengalami kerugian. Bahkan akibat dari penutupan selama PSBB itu, kita merumahkan semua karyawan termasuk direksi dan dewan pengawas. Kita rumahkan dan tanpa gaji. Itu salah satu akibat penutupan tempat wisata akibat PSBB. Baik, tentunya sangat merugikan sekali ya Pak. Dan untuk teman-teman yang sedang menonton video ini, bisa datang berkunjung ke tempat wisata di sekitar daerah kalian agar bisa membantu juga para karyawan yang bekerja dan masyarakat sekitar daerah tempat wisata. Bukan begitu Bapak? Ya betul, saya berharap dengan wawancara ini ya, saya mohon yang menonton sekarang tidak usah takut untuk berekreasi selama mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Dan saya juga menghimbau kalau misalnya mau berekreasi silahkan datang ke Taman Rekreasi Cimati, karena kedatangan wisatawan itu sangat membantu kami, apalagi kalau misalnya sampai pengunjung itu banyak, berarti meningkatkan pendapatan perusahaan. Dengan meningkatnya pendapatan berarti perusahaan bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya operasional perusahaan, terutama gaji para pegawainya. Baik, mungkin harapan saya untuk kedepannya agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Iya, amin. Amin. Dan terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga Taman Rekreasi ini bisa berjalan Amin. dengan baik lagi. Ya, amin. Nah, mungkin kalian sudah menonton videonya dan semoga video tersebut bermanfaat bagi kita semua. Harapan saya untuk kedepannya agar sektor pariwisata di Indonesia bisa lebih maju lagi dan pandemi corona ini cepat berakhir agar keadaan bisa kembali normal seperti sedia kala. Dan saya pun berharap bahwa rekan-rekan sekalian bisa mendukung untuk memajukan sektor pariwisata di Indonesia, karena sektor pariwisata merupakan sumber kontribusi devisa negara terbesar kedua. Saya Yoga Resyuada dari Program Studi Komunikasi Institut Pertanian Bogor. Mohon undur diri. Sekian, terima kasih. Like, comment, subscribe, like, comment, subscribe, like, comment, subscribe.